Udah deh. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Teman-teman, hari ini kita akan diskusi mengenai agenda 3, yaitu dengan judulnya Peran dan Kedudukan ASN dalam Mendukung Smart Governance. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya, menyebutkan nama gitu ya, bekerja atau ditempatkan di mana dan sebagai apa. Mungkin yang pertama saya Dian Oktorina sebagai dokter umum di UPTD Puskesmas Padasuka. Selanjutnya boleh Teh Grace kali ya memperkenalkan diri. Suaranya Teh Grace belum Maaf. Okay. Hai. Nggak kedengeran ya? Ya. Selamat pagi semuanya. Saya Grace Dame Veranda, bertugas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi sebagai ahli pertama Pranata Komputer. Oke, terima kasih Mangga ya. Selanjutnya ada Dr. Labib. Silakan Dok berkenalan. Selamat pagi, nama saya Muhammad Faiz Labib. Saya bertugas di Dinas Pangan dan Pertanian sebagai medik veteriner ahli pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Labib. Selanjutnya Dr. Lina, boleh Dok berkenalan? Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya dengan Dr. Lina Siti Nuasana. Saya bekerja di UPTD Puskesmas Cibeber, Kota Cimahi, sebagai ahli pertama dokter umum. Terima kasih, Mangga yang lainnya. Ya, yang terakhir mungkin Dr. Irga ya. Silakan Dok. Ya, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Irga Dirgahayu yang bekerja di Puskesmas Citerep sebagai dokter ahli pertama. Terima kasih teman-teman udah perkenalan. Mungkin lanjut kita akan masuk ke sesi diskusinya gitu ya. Sebagai pembuka di materi agenda 3 kita ini itu akan berbicara tentang smart governance gitu. Di mana smart governance adalah tata kelola pemerintahan atau organisasi yang cerdas gitu ya. Jadi kata kuncinya ada yang cerdas sehingga menghasilkan suatu kinerja yang efektif dan efisien. Nah, smart governance ini tuh ada 2 pilar nih teman-teman, dari yang kemarin hasil kita diskusi dan juga dari belajar di modul-modul ya. 2 pilar itu yang pertama adalah manajemen ASN yang mengelola sumber daya manusia atau ASN itu untuk bekerja, berkinerja bagus gitu ya. Dan yang satu lagi adalah smart ASN yang berkaitan dengan literasi digital serta keefektivitasan dalam bekerja. Jadi gimana sih supaya bekerjanya itu lebih efektif sehingga nanti menghasilkan suatu pekerjaan yang lebih baik gitu. Sebelum lanjut lagi kita akan membahas isu atau misalnya kita mengangkat tema pembahasan, ada yang ingin menambahkan dulu mengenai smart governance? Izin saya menambahkan moderator. Ya, Dok. Mangga, Dok. Jadi setahu saya untuk smart governance ini juga menjadi target dari pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin yang tertuang dalam RPJMN tahun 2019 tahun 2024, yaitu adalah mewujudkan birokrasi yang berkelas internasional yang di dalamnya berfokus pada pengembangan sumber daya dan juga reformasi birokrasi. Mungkin itu. Betul ya Dok. Jadi ternyata si smart governance itu juga memang terus-terusan promosikan gitu ya, digaung-gaungkan oleh Pak Presiden kita juga. Nah, dari 2 pilar tadi ada satu pilar pertama nih yang mungkin akan kita diskusi ya, mengenai manajemen ASN. Ada yang ini mau menyumbangkan bahasannya mengenai manajemen ASN? Boleh Dok, saya coba deh ya. Iya. Yang kita pelajari kemarin nih sama-sama tentang manajemen ASN, yaitu pilar dari smart governance itu sendiri. Manajemen ASN itu pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN-ASN yang profesional. Jadi dia punya nilai dasar berakhlak seperti yang kita pelajari di agenda 2, beretika dalam berprofesi, bebas dari intervensi politik, sama bersih dari KKN. Dengan manajemen ASN ini sendiri, kita tuh bisa menerapkan pengelolaan PNS khususnya di komponen penilaian kinerja PNS. Saya cukup tertarik nih dengan bahasan sekarang nih tentang kinerja ya. Saya tertarik membahas komponen penilaian itu di Cimahi nih, di tempat kita bekerja.
berdasarkan kedisiplinan dan produktivitas pegawai kan kita dinilai nih. Nah, sejalan dengan itu juga ada nih peraturan presiden nomor 95 tahun 2018. Jadi Presiden Jokowi itu melakukan perbaikan secara terus-menerus di sektor birokrasi untuk memperbaiki kinerja para PNS supaya lebih efektif, efisien dan akuntabel gitu, Bu Moderator kira-kira. Oh gitu ya. Jadi si manajemen ASN itu tadi berbicara juga ternyata bersinggungannya dengan penilaian kinerja PNS gitu ya. Iya. Gitu. Kalau misalnya ngomongin Kota Cimahi-nya, berarti Kota Cimahi itu sudah menuju gitu ya, atau misalnya sekarang sedang menuju ke sebuah yang namanya smart governance gitu, ditandai dengan adanya sistem-sistem pemerintahan atau misalnya ada juga aplikasi-aplikasi yang berbasis elektronik nih. Nah, kalau misalnya ngomongin aplikasi gitu ya, rasanya tuh deket banget sama aplikasi absensi kita nih, Teh Grace gitu ya, teman-teman juga yang lain. Iya, benar. Tiap pagi. Tiap pagi tuh Tiap pagi, tiap rame. sore. Iya, pengen nanya dong Teh Grace, ini aplikasinya berarti semua sudah unduh dong ya, kalau misalnya memang ini jadi bagian kinerja PNS. Semua berarti sudah mengunduh atau ada, aku belum beli handphonenya nggak support, itu ada nggak? Ada, karena berdasarkan kita udah pakai peraturan wali kota ya, Bu Dokter. Jadi memang setiap ASN di Kota Cimahi wajib mengunduh aplikasi ini dan mencatat kehadirannya betul di aplikasi itu. Nah, jadi sifatnya sudah wajib dan semua wajib. Iya. Kalau nggak pakai itu mau gimana ya, kebayang maksudnya kalau nggak pakai aplikasi, jadi menyesuaikan semua pun karena memang sudah menjadi kewajiban. Nah, balik lagi ke tadi aplikasi si kunci. Jadi kalau misalnya teman-teman semua di sini pasti datang gitu ya, ketika menginjakkan kakinya di lokasi kerja pasti langsung melakukan si absen melalui si kunci tadi. Jadi deket banget gitu nih Teh Grace isunya yang tiap hari kita pegang lah gitu ya si aplikasinya itu. Mungkin kayaknya Dokter Labib udah lebih dulu gitu ya mengenal pemerintah Kota Cimahi, dulu pernah juga bekerja sebelum kita ada, mungkin punya pengalaman tentang penggunaan si kunci ini. Apakah sebelumnya juga pakai yang manual gitu? Boleh cerita nih Dok, pengalamannya sampai akhirnya sekarang ada muncul si kunci itu. Baik, izin bercerita untuk Bu Moderator. Jadi saya sudah ada di Pemkot Cimahi sejak 2019, saya sebagai honorer waktu itu. Pada saat itu penggunaan absen adalah hanya melalui fingerprint saja. Jadi pegawai di pemerintah Kota Cimahi harus masuk ke kantor dan melakukan fingerprint. Namun terjadi pandemi COVID-19 pada bulan Maret tahun 2020. Sehingga penggunaan fingerprint dirasa sudah tidak relevan lagi karena kita tidak boleh hadir ke kantor pada saat itu, harus WFH. Ditambah lagi apabila kita menggunakan sentuhan itu sangat berpotensi terjadi penularan, sehingga dikembangkanlah sebuah aplikasi pada tahun 2020 yaitu adalah SIACI atau Sistem Absensi Pegawai Kota Cimahi. Nah, SIACI ini awalnya menggunakan website saja, sehingga pegawai harus mengakses, menuliskan alamat web dan melakukan absensi di web. Pada akhirnya aplikasi ini dirasa kurang relevan karena ribet, tidak modern, dan juga tidak ada lokasi yang tertera, sehingga dikembangkanlah aplikasi yang terbaru secara lebih digital dan modern, yaitu adalah aplikasi si kunci ini, sistem absensi pegawai yang berdasarkan lokasi, sehingga yang bisa direkam oleh aplikasi si kunci ini adalah waktu kehadiran pegawai juga lokasi kehadirannya. Ini lebih modern daripada si ACI yang sebelumnya. Ditambah lagi ada fitur-fitur lain pada si kunci yang bisa ditampilkan, yaitu adalah kita bisa mengajukan izin cuti DL melalui si kunci. Dan juga ada fitur untuk pengajuan sanggah, lalu juga ada menampilkan indeks profesionalitas ASN, lalu juga di dalamnya ada fitur tambahan yang lainnya seperti menampilkan UMKM yang ada di Kota Cimahi, sehingga apabila ASN ingin berbelanja produk lokal bisa melalui aplikasi si kunci ini. Mungkin itu Bu Moderator. Oh, oke. Jadi si kunci tadi singkatannya mungkin Dok Labib sistem kehadiran ya, sistem kehadiran online. Oh, oke. Sistem kehadiran online berlokasi ASN Cimahi.
Oke, jadi ada berlokasinya gitu sistem Ada kehadirannya tidak berlokasinya, betul. ya tidak hadir memang kayak ada di lokasi gitu, bukan sekedar kita lagi dari rumah udah absen. Karena Teh Grace kalau dari sana memang kita di setting lokasinya ya, nggak bisa di sembarang tempat. Ya, betul. Kita sudah dikasih zona nih. Kayak misalnya kalau kayak saya nih di BKP SDMD berarti radiusnya hanya di sekitar Pemkot Cimahi. Teman-teman mungkin di puskesmas ya, radius 50 meter di sekitar daerah tempat puskesmasnya berada gitu. Ya, kalau pengen bahas tuh kayaknya sudah hasil riset ini biasanya absen di mana gitu ya. Kalau yang digital tuh bisa ngarang-ngarang gitu, tapi ternyata sekarang udah di Udah di setting lock nih. karena Iya, di lock karena lokasinya smart itu di dia. mana gitu. Tadi juga Dokter Labib menyebutkan katanya ada penilaian, ada fitur-fitur penilaian kinerja nih di dalam aplikasinya. Memang sih kalau kita buka gitu ya ada penilaian kinerja di situ ada fiturnya lah gitu. Mungkin bisa ditambahkan Teh Grace sebagai yang di Oh ya, kebetulan bekerja di tuh sana. di BKP SDMD punya tugas tambahan itu sebagai administrator si kunci. Izin share ya Bu Moderator, Ya, kita mau silakan lihat nih silakan. fitur-fitur bahwa si kunci ini adalah buatan manusia juga ya, berarti smart ya gitu. Ya, Yang buatnya pasti smart untuk ya. mendukung smart governance tadi. Nah ini saya coba masukkan. Ini kita diajak ini ya melihat Nah ini aja di halaman oke. administrator ya, Dapurnya ya moderator. ini. Dapurnya. Di sini semua apa yang dilakukan sama kita di gadget kita masing-masing ini terekap. Nih di presensi dinas kita tahu nih masuknya jam berapa gitu. Mau cek pegawai siapa, apakah dia disiplin apa tidak kita bisa lihat. Di sini kita pilih maaf kita pilih salah satu aja ya. Jadi Nah, di kayak sini kita kelihatan kan, nah dia masuk 7.19, pulang jam 7. Sudah di-approve gitu kan, 7.22. Oke, ya seperti itu semua bisa kelihatan. Kemudian dari pegawai dinasnya juga di modul pegawai dinasnya juga kita bisa lihat teman-teman kan ngelakuin nih yang namanya apa? Face ini ya, selfie. selfie ya, face selfie. Nah, di sini juga Beneran masuk kelihatan kita Teh nih. Grace. Beneran Oh masuk iya. tuh, bisa kita lihat ya. Nah, ini beneran masuk nih, yang kayak gini nih pasti kita reject karena Oh gitu. tidak absah ya gitu, tidak tidak sesuai dengan kalian namanya selfie ya harus selfie Harus gitu. wajahnya ya yang Harus terlihat wajah, ya, Kak. selfie ya wajah gitu ya. Oh, gitu. Nah, itulah kira-kira fitur-fitur smartnya sebuah sistem gitu ya yang dibangun untuk mendukung governance yang smart juga gitu. Dan di dalamnya juga ada produktivitas. Produktivitas ini di mana si umpuk kita masing-masing di dinas kita bisa menginput nih produktivitas kita masing-masing skalanya masuk berapa. Di sini ada pilihan-pilihannya. Begitu. Kita direkap dari sisi itu, kemudian di sini juga ada laporan potongan TKD kita juga ada, teman-teman. Jadi terekap juga nih apakah dia dapat potongan atau tidak nih bulan ini gitu dari sisi absen dan produktivitas tadi. Begitu kira-kira dan di sini juga ada tambahannya, mungkin yang bisa saya tambahkan ini ada lembar verifikasi TPP yang merupakan hak kita ya teman-teman ya. Nah dari situ kita juga ngelink nih ke BPKAD. Dari sini kita ngelink juga ke BPKAD untuk membantu mereka sebagai inputan mereka nanti akan mencairkan TPP kita semuanya gitu kira-kira teman-teman. Itu saja yang mungkin saya tambahkan dari fitur si kunci. Wah, ternyata fitur dalemannya panjang gitu ya buat ini itu terus yang kita lihat kan hanya pakai foto gitu ya. Ini terus ke dalam hati memang segini sih. Aduh, aku fotonya kayaknya waktu awal-awal mungkin selfie-nya harus pakai muka kita sendiri atau barengan gitu ya. Tapi ternyata kalau lebih jauh dari itu ya memang harus diri sendiri gitu ya untuk verifikasi bukti karena di belakang itu ada yang awasin gitu ya dalam tanda kutip ya diawasin kalau kamu nggak benar ya berarti tidak juga tadi menunjukkan kita bertanggung jawabnya akuntabelnya apa segala macam. Nah ngomongin tadi tanggung jawab akuntabel nyambung juga ke karakteristik Smart ASN nih. Ada yang pengen membahas? Boleh teman-teman nih membahas mengenai karakteristik ya?
Izin Dr. Dr. Lina, Dian, saya mau Mangga, menambahkan mangga. ya dok ya. Memang kebetulan kan sekarang kita berada di era globalisasi dan teknologi informasi ya. Memang mengharuskan kita sebagai ASN tuh menjadi smart ASN untuk mewujudkan smart governance itu. Kita kan diharuskan memiliki kemampuan literasi digital itu ya. Di mana ya kita sudah menerapkan, dilihat dari karakteristik dari smart ASN itu sendiri. Terdapat 8 karakteristik dari smart ASN yang saya tahu: integritas, nasionalisme, kemudian profesionalisme, berwawasan global, hospitality, mampu berbahasa asing dan menggunakan informasi dan teknologi, networking, dan juga entrepreneurship. Kalau dilihat dari tadi si kunci bahwa kita melakukan rekam absensi kita secara digital melalui aplikasi, menyertakan selfie, dan di situ juga ada lokasi aktual kita berada. Di situ kalau dilihat dari tadi kategori atau karakteristik dari Smart ASN, saya lihat dari itu bahwa sudah memenuhi perspektif integritas, di mana dari penggunaan aplikasi si kunci ini mampu menunjukkan kedisiplinan kita sebagai ASN. Selain itu juga bisa menunjukkan tadi ya tanggung jawab, jujur ya, akuntabilitas kita dilihat karena dilakukan secara live, tepat waktu, kemudian tepat lokasi ya. Selain itu juga bisa menunjukkan profesionalisme kita sebagai ASN. Kemudian dari perspektif nasionalisme juga menurut saya ini sudah bisa diwujudkan gitu ya, karena kan si kunci dibuat oleh pemerintah Cimahi untuk kota Cimahi itu sendiri berkembang gitu ya. Terlihat juga kita sebagai pengguna si kuncinya itu sendiri, dilihat dari ketepatan kita absensi, bahwa menunjukkan kita berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dengan melayani tepat waktu, datang tepat waktu yang terekam di si kunci. Begitu mungkin Dr. Dian yang bisa saya tambahkan. Izin moderator boleh ikut menambahkan nggak? Oh, boleh Dok Irga, Ayo. mangga, silakan. Ya, tadi kan sudah beberapa yang dijelaskan ya yang berhubungan dengan Smart ASN ini. Terus yang berikutnya juga kan tadi sudah disebutkan bahwa kita ini salah satunya harus bisa menguasai teknologi ya gitu. Dan memang si kunci ini pas sekali ya untuk apa ya pengimplementasian nilai ini gitu. Karena si kunci ini sudah berbasis Android dan iOS juga ya. Ini juga bisa menunjukkan bahwa kita ini sudah mulai usaha untuk meningkatkan literasi digital kita gitu. Karena kan ini aplikasi baru ya, nggak cuma yang nggak usah jauh-jauh ke ASN yang sudah senior ya, yang tidak terbiasa sama aplikasi gitu. Saya aja yang baru gitu kan masih bingung awalnya gitu ya. Jadi kan mempelajari dulu gimana cara mengoperasikannya gitu. Itu juga bisa menunjukkan bahwa kita ini sudah mulai cakap nih dalam memanfaatkan teknologi dan informasi gitu. Terus selain itu juga kan tadi sudah dijelaskan juga bahwa di aplikasi si kunci itu juga terdapat fitur UMKM ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita ini ada entrepreneurship-nya juga sih gitu ya. Walaupun memang masih yang mengadakannya yang lain ya, tapi kan kita juga berarti bisa ikut serta tuh gitu ya. Iya, betul. Untuk dalam menerapkan nilai entrepreneurship itu gitu. Bisa misalnya siapa tahu ada yang punya usaha sendiri ikut iklankan gitu di situ boleh gitu kan ya. Kayak gitu. Terus juga tadi kan dalam mewujudkan smart governance itu kan selain smart ASN juga pilar yang berikutnya itu manajemen ASN ya. Dari situ juga sebenarnya terlihat dari si aplikasi si kunci ini kan dia tadi bisa menunjukkan integritas kita, terus bahwa kita ini juga disiplin gitu ya dengan tepat waktu, terus jujur juga karena kan terlihat juga di situ ya foto kita gitu, lokasi Ternyata kita ya. di situ ya gitu kan. Terus juga menunjukkan bahwa kita ini bertanggung jawab gitu dan itu sesuai dengan manajemen ASN yang tujuannya itu menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar dan juga beretika berprofesi gitu yang berdasarkan pada kode etik dan kode perilaku
gitu sih. Mangga Iya. dilanjutkan lagi. Aduh, menarik banget, kadang bingung ya kaitannya atau apa sih karakteristik itu dengan sama si kuncinya, tapi tadi Dokter Lina sama Dokter Irga menjelaskan, gini loh gitu ya, nyambungnya karakteristik yang diambil tuh apa, dan ternyata jauh dari sebuah, aplikasi yang kita lihat cuman record selfie gitu, ternyata, mendukung si smart governance-nya itu gitu. Jadi bisa kita simpulkan gitu ya, dari hasil diskusi hari ini bahwa si Kota Cimahi itu terus berupaya untuk mendukung dan dalam terlaksana dan terwujudnya si smart governance gitu. Salah satu contoh yang tadi kita diskusikan itu si aplikasi si kunci yang menopang dua pilar masuk ke dalam manajemen ASN-nya gitu ya sebagai kinerja ASN-nya, yang satu lagi sebagai menopang di tangganya istilahnya smart ASN dengan literasi penggunaan digitalnya gitu ya, dan lain-lain yang tadi sudah dijelaskan. Baik, mungkin diskusinya selesai gitu ya. Terima kasih insight-insight-nya gitu. Tegres udah memaparkan lebih dalam lagi dari sekedar cuman kita pakai aplikasinya. Kang Labi, terima kasih sudah bercerita perjalanannya dulu, Dokter Lina sama Dokter Irga yang mengkaitkan dengan apa sih di baliknya si kunci ini untuk menjadi dukungan sebagai smart governance. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dokter Terima Dian. kasih Terima kasih, teman-teman. Dok.